Ya. Fakhada'inaya. Ini dulu dikasih satu, terus apa lagi? Biasa. Ilmu kok udah nggak dipeduliin, kesibukan ilmu lain dengan dunia, hancur. Beneran dah. Terlalu banyak itu, selalu. Udah kebanyakan ilmu orang sekarang. Sehingga mau ngerjain yang mana nggak tahu. Bagus masih ada tasyakuran, ada pelipur hati, penyempurna dade. Don, nanti gabungnya Ustaz Agus, Ustaz Agus ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala suara kurang bagus, suara kurang bagus, suara nggak kayak tadi. Jangan pakai bass, lagi suara lagi kencengin. Ya, ilmu ana dari roh dari dalam tuh nendang. Itu, ya, bagus ya, udah ya. Jadi orang-orang yang biasa ngaji guru-guru lembut, ketemu majelis ana dengan gaya dan cara ana nggak bakal mampu dia. Kasar amat tuh guru, kasar amat. Iya, jangan lo yang kasar. Ya. Memang siapapun orang berakal mengatakan bahasa ana kasar. Sama orang tua ana begitu. Ya Allah, orang tua ana kan kalau memanggil bininya nama ibu ana kan Barkah. Panggilannya ya kayak Belanda gitu. Bar. Orang tua ana kalau manggil bininya ya, baik banget. Bar. Bini Betawi, kuping kurang dengar. Kan sayur udah matang. Tuh, Allahu Akbar. Enggak, Ana mau ngomong anti. Udah disediain nasinya udah pada anget. Tuh Umi begitu, Allahu Akbar. Ente kawin Betawi, Betawi kawin, ciri-ciri perempuan Betawi yang boleh dikawinin, yang kira-kira diajak ngomong tuh jawabannya iya terus. Udah makan nasi, iya. Paham yang gosok melo, iya. Ini buka baju. Suruh masak nasi buka baju tuh. Nah cari bini yang begitu tuh. Iya, cari bini yang begitu tuh. Tahu-tahu anak banyak ya. Emang otak lu lengket. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة على أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين العلماء العاملين والأولياء الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما كسرنا وما طلبنا وما دعونا وما رجعنا وما علنا وما أسرنا من أمور الدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. Amin. 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 الفاتحة على أحد النعم وعلى كل نية صالحة وإلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لله لهم الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah malam Jumat pertama tepatnya tanggal berapa sekarang? 3 Januari tahun 2008 kata orang bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1428 Hijriah. Insyaallah 5-6 hari lagi kita mengadakan ya tasyakuran majelis taklim yang ke-16 sekaligus mengungkapkan rasa syukur semampu yang kita dapat jalankan dari pengajian yang penuh dengan lika-liku penderitaan, tapi Tuhan berikan
nilai-nilai dan sinar kebahagiaan bagi dia yang memang datang untuk ilmu, untuk doa, untuk perbaikan diri, untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan keturunan di masa datang. Hanya orang-orang yang punya hati sejauh itulah yang Allah Ta'ala kasih kekal di hatinya untuk tetap tak pernah tertinggal dalam kebaikan yang semampu ana bisa lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi ja'ala ad-da'wah ila al-huda wad-dalala 'ala al-khair wa nasiha lil muslimin min madhal al-gurubat wa rafa'i darajat wa hamil muhimmat fid din wa dhalika sabilu anbiya'illahi al-mursalin wa awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin wa sallallahu sallama 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa 'ala alihi wa ashabil mukhlisin as-sadiqin wa la tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال الله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana janji ana beberapa hari yang lalu ya. Mendadak gitu deh. Bismillah. Ya. Ngajar kagak, tapi sekedar mengingatkan apa yang kita baca yang ini adalah perjalanan orang-orang besar dan kepercayaan Allah Ta'ala di permukaan bumi sampai datangnya ketentuan ilahi. Kita pulang ke rahmatullah, Allah telah buatkan di alam barzah orang-orang itu mendampingi kita pada minimal saat sakaratul maut, di mana semua tadi bisa kita yakini sejauh bagaimana pengamalan kita kepada ajaran agama yang mereka perlihatkan keberuntungan. Begitu tata cara yang lalu kita lakukan, itulah di alam barzah minimal pada saat datang sakaratul maut. Mereka datang meskipun antara kita dengan pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad tidak sedarah, tidak seturunan, tidak satu bongkol, tapi dihubungkan pohon itu takkan pernah tumbuh di atas betonan, di atas coran, di atas lantai. Dia tumbuh di atas sebuah tanah. Kan begitu. Artinya, pohon tumbuh tadi tentu dengan tanah. Nah, kita ini meskipun bukan pongkol pohon, bukan tangkai, bukan cabang, ingat, kita bagian tanah yang menjadi kesuburan pohon dimaksud. Bisa ada mengerti ente? Apakah setiap pohon membutuhkan tanah? Tidak. Ada jenis pohon. Nggak harus dengan tanah. Di batu dia hidup. Kan begitu? Tapi karena pohon ini pohon manfaat dunia akhirat, kita Allah telah ciptakan tidak dari pohon itu sendiri, tidak dari tangkai, tidak dari buah, tapi terlibat pada tanah di mana pohon itu tumbuh. Artinya antara kita dengan dia, insyaallah taala semasi kita umat Rasul tetap tuh dapat berkah dari orang-orang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara jelek. Suara enggak kedengeran namanya kuping anak. Kenapa? Bukan kuping anak yang enggak dengar. Aneh enggak dengar yang aneh sampein kemana itu suara. Paham itu? Amanah pantang bicara ilmu. Hanya Anda yang tahu, sementara aku yang memberitahu tak pernah tahu dan enggak pernah dengar apa yang aku tahu dalam bentuk penyampaian ilmu. Paham itu ilmu Anda? Paham ente? Ngomong jangan seenak mulut lo. Bisa dimengerti? Lo ngomong tapi lo enggak dengar omongan lo. Paham? Jadi guru jangan coba-coba bicara seenak mulutnya. Dia bicara tapi dia enggak tahu apa yang dibicarakan. Tuh kebanyakan guru. Ngomong tapi kok gerahan duit ada di mana tahu? Wah, gerahan di BC di DPC tahu tuh guru. Ya guru sesat. Bukan guru, enggak ada guru yang begitu. Enggak ada. Kalau kita kan harus ketahuan ya, kita punya majlis emang majlis 2 in 1. Ya dunia yang neraka, ya mati separuh surga. Waktu ditanya surga terus. Itu yang tanggokan 5.000 ke atas, yang tasakuran di atas 100. Tanggokan yang 20 ya Rob, jangan ditanya lagi tuh orang ya Rob. Kata malaikat munkar wa nakir, bejak. Pas dibejak palanya dilihat kantongnya ada bacaan kartu ZM. Kata Don, alhamdulillah Don gue selamat. Kata malaikat pertanyaan belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Suara nggak enak, suara ya Rob. Ipan nggak bisa lebih kencang nih volume. Nggak bisa lebih kencang. Kencangin lagi nggak bisa. Nggak bisa volumenya kencangin. Feedback itu. Balikin tuh itu salon. Masukin ke dapur lebih gak kedengeran lagi. Ya namanya kita ngaji iseng namanya. Ini kan iseng ini. Gak isengnya aja ada pahala. Itu sifat orang mukmin begitu. Isengnya ada pahala.
Bahasanya bersinda, ada dalam makna senda gurau, ada pahalanya. Senyum ente, tawa ente, bahasa yang menggairahkan lalu membangkitkan semangat dalam ilmu, itu pahala yang Allahu Akbar ente. Paham gak? Itu Allah menyalurkan kegembiraan kepada saudara, sodako. Terus pahala, terus kebajikan. Kan begitu. Sekarang ente Tuhan berikan kegembiraan hati, mata, kuping, badan jadi segar bugar di sebuah majelis ilmu karena kegembiraan. Tapi iblis syaitan dengan junud atau ya, junud itu balap tentara atau balat, memandang hina. Pahala yang Allahu Akbar menambah rasa segar dan semangat dalam menuntut ilmu dipandang sebagai pelecehan dan penghinaan. Tuh musuh Allah Ta'ala ketika bicara. Paham ente? Woi, kegembiraan gua karena girang ngadepin ente, haram gua mau capek-capek. Ente gua karena girang ngadepin ibadah bareng-bareng baca-bacaan, ngaji baca-bacaan, ya, sedikit ilmu dalam bentuk pandangan ala kadarnya yang Anda sampaikan, enggak ada rasa hati gembira, haram, mustahil Allah Ta'ala permudah langkah ente menuju tempat ini. Mustahil. Semua itu kita jalani karena kegembiraan. Kegembiraan tidak hanya dalam bentuk kebugaran badan, tapi hati pikiran alhamdulillah. Kegembiraan tadi ada senda gurau yang menambah semangat dan menghilangkan kejenuhan dipandang oleh anjing-anjing agama, anjing-anjing negara, anjing-anjing masyarakat sebagai sesuatu yang hina dihina. Bayangin ente, bayar tuh. Lihat perbedaan manusia akhir zaman. Maunya negara Indonesia biar babak, biar hancur sekalian dah. Ini kok ingat sumpahan ya orang hancurkan negara pelan-pelan dari kampung ke kampung, hancur. Karena udah nggak main kampung lagi ente. Udah main provinsi, udah main kabupaten kehancuran ya. Tiban ini, wah banjir bandang, tanah longsor, masuk ke dapur, hilang anaknya. Wah, bayang udah begitu deh. Yang aman yang di mana? Ya di seputar wilayah-wilayah ente aja. Aman dalam penglihatan sementara. Sementara sesungguhnya adalah api dalam sekam. Bencana yang mutlak pasti datang tiba-tiba. Di saat ente tidak lagi ingat Allah Ta'ala, nggak ada guru yang bimbing dalam makna yang sebenarnya, saat itu ya ente terbakar dari api yang selama ini mencekam dan terus merambat yang tak ada manusia mampu melihatnya kecuali anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Arti doang ya, enggak ngertiin pengertian Al-Quran enggak. Wala haula, enggak ada upaya. Kalau kata Betawi, enggak ada daya upaya. La haula wala quwata, enggak ada daya, enggak ada upaya. Aneh enggak paham maksudnya apa. Aneh jalan aja. Aneh enggak ngerti, enggak ada daya, enggak ada upaya. Maksudnya apa? Enggak ngerti kita anak-anak jalan aja gitu. Kita baik lagi. Ada ketakutan di rumah, dirian baik lagi. Jadi ngaji. Oh benar. Hati menolak untuk mendengarkan ilmu. Sementara rasa takut sesungguhnya itu halangan jangan kau sampai kurang atau keluar dari majelis ilmu. Allah Ta'ala tarik kekuatan Allah Ta'ala. Ya menjadikan seorang hamba yang tadinya menyingkir dari kebaikan. Allah Ta'ala punya rahmat. Dia tarik tuh rasa ini rasa itu sehingga dia nggak kembali ke rumah menuntut ilmu. Tuh. Daya upaya manusia dalam menjalani kebaikan tidaklah dia miliki. Pun kejahatan enggak ada. Wah, ngelihat, enggak bisa. Arti daya upaya bukan berarti enggak ada usaha. Orang itu tetap berusaha dengan aneka, tetap kayak kita tujuan akhir dari apa yang diniatkan dalam kejahatan maupun kebaikan ada pada wewenang Allah Ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Contoh kita kalau enggak Allah Ta'ala punya kehendak datang kemari, wah ini dari siang ini lapar belum makan-makan. Iya. Aduh ya Allah, ane bayang wah tasyakuran tinggal dikit kali yang ngasih amplop bener. Itu namanya daya upaya itu, bukan daya upaya. Illa billah, melainkan semua kembali kepada kepemilikan dan wewenang tadi kepada Allah Ta'ala al-Aliyul Azim. Enggak usah diartiin. Subhanaka, maha suci engkau wahai Tuhanku, la ilma lana, enggak ada sedetik pun ilmu yang langsung kami miliki. Sebab manusia hakikatnya tak berilmu. Ya, semua ilmu didapat wewenang dari Allah Ta'ala yang menyalurkan ilmu tadi melalui manusia sebagai khalifahnya. Bisa ada mengerti? Sekalipun demikian, asal usulnya kita tak berilmu. La ilma lana, itu pengakuan jujur. Ya. Illa kecuali ma'alam tanah
apa-apa yang kau telah ajarkan kami, di mana satu tadi dalam makna apa-apa, dus ilmu itu sendiri. Contoh, inti kan asal-asalnya nggak kenal alif bata, nggak tahu kali-kalian. Siapa ya di Indonesia orang yang pas lahir bisa megang internet? Kecuali Timun. Bukan megang internet, mukanya kayak bayonet. mun musuh elon. Timun ketemu Delon ketakutan, pototin, diprototin Timun, mau diprototin emang matanya belok. Kon, kelayangan singit. La ilma lana, tak ada ilmu milik kami. Ya, illa ma'alam dana, kecuali apa yang kau telah ajarkan kami. Sebegitu yang kami tahu, yang asalnya kami enggak pernah tahu. Berarti asalnya aku enggak tahu menahu, kemudian aku belajar di mana. Ilmu yang aku pelajari semuanya adalah ilmu engkau. Sehingga kembali kepada asal, la ilma lana, aku enggak tahu menahu illa ma'alam dana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, begitu aja ngerti ini dia. Alladzi ja'ala ad-da'wah ila al-huda, segala puji bagi Allah Ta'ala pemilik alam semesta yang telah menjadikan jalan, ajakan, imbauan menuju kesempurnaan manusia dalam sebuah petunjuk kemanusiaan melalui agama, wadalalah 'alal khair, tata cara dengan rumus-rumus yang telah ditetapkan. Begitu caranya. Hasil sebuah hitungan bergantung rumusnya. Bisa ada multi? Jalan yang diberikan dalam bentuk apapun juga, tetap pada akhirnya melenceng semasi, tak ada rumus yang memastikan hasil dari sebuah hitungan. Paham ente ilmu? Ente mau kali-kalian taruh 49, mau jalan apapun juga, tetap ketika rumus untuk mendapatkan nilai 49 tidak ente penuhi tata caranya, hasil yang ada tidak lagi 49 tapi 74. 17,5 juta. Amin deh. Ya, sehingga antara jalan dengan rumus wajib menyatu. Ad-da'wah ilal huda wa dalal al khair. Ya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan tata cara dengan rumus demikian, ya, membuahkan itu petunjuk Allah Ta'ala. Tuh, agama petunjuk. Ya, jalannya harus ada. Berapa banyak orang diberi petunjuk tapi nggak tahu jalan. Berapa banyak orang diberi alamat tapi nggak tahu jalan. Sampai nggak? Sampai ke kebun raya. Sesat namanya tuh. Berapa banyak orang dikasih tunjuk, alamatnya jelas. Itu petunjuk. Ya. Al-Huda tuh kebun raya. Kebun raya. Syariatnya, denahnya. Kan begitu? Adalah al-akhir atau syariat. Kan begitu? Antara tempat atau lokasi dengan denah nggak nyatu. Ujung-ujungnya dilihat orang banyak pohon gede-gede, dia masuk, dipegang polisi. Masuk Polres Bogor. Bisa aja dia. Yang ngajar iseng namanya. Iseng. Ya, iseng dalam kebaikan membuahkan kebaikan. Tapi ketika kebaikan berjalan, inti iseng-isengan menerimanya, nggak ada hal yang baik yang bisa inti terima. Beda tuh. Iya, beda. Wa nasihat lil muslimin, dan bentuk pandangan tulus murni dalam aturan hukum Allah Ta'ala dan hal-hal yang menjadikan manusia mengenali jalan ilahi dalam rumus dan tuntunan yang dimaksud dalam agama. Itu nasihat lil muslimin, khusus buat dia. Tuh, yang berpasrah diri akan dirinya, membenarkan tulus menerima apa yang digariskan oleh ajaran Islam itu sendiri. Itu arti muslimin, orang-orang yang berpasrah diri menerima apa yang jadi ketetapan ajaran agama Islam. Itu muslimin. Keluar itu wallahu a'lam bishawab, namanya apa? Aneh enggak tahu namanya apa. Orang-orang yang berpasrah diri menerima ketentuan ajaran agama, menerima ente sesuatu. Kalau ente mau ambil kemanfaatan dari pemberian seseorang, ente terima dulu, baru ente olah, baru kemanfaatan ente dapat. Agama Islam dia dikatakan sebagai muslim tuh orang yang menerima apa yang digariskan dalam ajaran agama Islam. Jadilah orang itu menerima sebagai muslim. Nah, pandangan, tujuan, rumus, langkah dan tata cara dalam agama
Lalu sudut pandang keselamatan dalam memelihara rumus dengan tata cara begitu, cara penyelesaian suatu permasalahan, tidak bisa diterima begitu saja tanpa adanya rangsangan atau motivasi yang mendorong orang untuk bisa tertarik dengan apa? Dengan rumus dan cara yang menjadikan hitungan atau permasalahan begitu solusinya. Itu nasihat namanya. Itu nasihat. Nasihat itu apa? Sesuatu yang menggiring orang dari petunjuk agama dan cara-cara untuk dibenarkan tata cara beroleh petunjuk, dibutuhkan nasihat dalam arti apa? Hal-hal yang mendorong manusia sehingga antara petunjuk dengan cara keterima betul. Nasihat buat siapa? Hal tadi berlangsung lil muslimin, buat orang Islam, tidak lainnya. Sehingga ketika sifat bimbingan pengarahan yang sifatnya memotivasi atau mendorong masyarakat untuk menerima ajaran Rasulullah dengan cara-caranya seperti itu, datangnya dari orang yang tulus, jujur, murni, tak mengambil keuntungan apapun dalam nasihatnya, yang mendorong orang untuk kembali kepada ajaran agamanya, disebut sebagai nasih, tulus, jujur, murni. Itu adalah nasihat, harus didatangkan kepada dari orang yang tidak mengambil keuntungan dari cara-cara mendorong masyarakat untuk kembali kepada ajaran agamanya. Tuh nasihat lil muslimin. Kalau yang memberi rangsangan tadi bukan tipe-tipe orang yang dilihatnya memang dia pribadi memperlihatkan kejujurannya dalam penyampaian agama yang sifatnya keuntungan buat orang Islam. Siapa yang mau ngikutin? Siapa yang mau dengerin? Paham gak ente? Paham tuh ilmu ente? Tuh nasihat. Ya, di samping petunjuk Allah Ta'ala dalam arti agama, dalalah alal khair, cara-cara pun harus sesuai. Maka ilmu dengan cara yang telah disesuaikan klop begitu ketentuannya harus dibawa oleh seseorang yang tulus, jujur, murni dalam mendorong masyarakat untuk melaksanakan cara dengan ilmu menyatu. Paham ya? Ente bengong, gue gak nanggok setan. Kayak paham gak tuh maksudnya itu? Ente ngapain kemarin? Kalau ente lihat anak ugal-ugalan dalam perilaku dan perbuatan, baik yang ente mau tak lihat maupun tidak, bisa dimuti. Haram, mustahil ente mau begini ente. Aneh sebaliknya. Kalau melihat ente asal-asalan, ugal-ugalan dalam menerima pandangan yang ini nasihat, yang sifatnya keberuntungan untuk mendorong ente kepada jalur hukum dan cara-cara sehingga keberuntungan dari hukum yang kita laksanakan, aneh lihat ente asal-asalan, pantang sampai kepada ente hal-hal seperti ini. Berarti kedua-duanya apa? Siap menerima, yang satu menerima, yang satu tulus jujur dalam menyampaikan apa yang diinginkan sehingga dapat diterima. Ilmu. Ngerti ya? Ngerti ya? Apaan ngomong? Ya maklumin aja, orang ngajar iseng namanya. Agama, rumus, begitu, baku. Caranya untuk mendapatkan rumus jelas, begitu. Ya, caranya jelas. Ini rumus, hasilnya ini. Kali-kalian hasilnya ini. Cara untuk menjadikan sesuai dan akurat dalam hitungan sehingga tercapai sebagaimana jumlah yang diinginkan. Bisa dimengerti? Itu namanya dalalah ala khair, mesti ada. Bisa dimengerti? Karena setiap manusia berbeda nalar, berbeda IQ, berbeda kehidupan, berbeda pendidikan, berbeda latar belakang dari mana dan dari mana. Nasihat yang datang menjadikan antara rumus dengan cara menyatu. Ngerti? Itulah dibutuhkan nasihat. Sehingga ketika nasihat datangnya dari orang-orang yang bukan orang yang layak, apalagi ketara dalam penyampaian mendorong masyarakat, bukan tipe-tipe orang yang melaksanakan apa yang disampaikan dalam membuktikan kebenaran dari rumus yang ada dengan caranya untuk menjadikan hasil hitungan tepat, benar tidak meleset, bukan tipe-tipe orang yang demikian. Ngomongnya juga sudah ngaco, bimbingannya sudah kacau, bahasanya sudah nggak bisa lagi dianggap sebagai seorang yang mengerti petunjuk dan mengerti pula rumus dimaksud dalam agama. Bisa ada mengerti? Itu dari awal ngomong contoh mulu. Itu kebanyakan contoh ini, lihat mak menguap tak gue pakein semur nih. Bisa itu. Di mana semua itu berlangsung lil muslimin.
Motivatornya ada. Motivatornya itu dengan diri pribadinya. Orang-orang yang terampil dalam gaya dan cara untuk mendapatkan rumus ini sesuai dengan cara yang diinginkan dalam agama. Apa sih agama punya tujuan? Di sa'adatul basyar fi ma'asyihim wa ma'adihim. Hanya satu tujuannya. Membagikan semangat kehidupan yang baik. Dasarnya bimbingan agama. Sehingga enggak ada yang zolim kanan, enggak ada yang zolim kiri. Ketika datangnya usia, wafat, pulang ke rahmatullah, dinikmati semua janji Allah Ta'ala. Tuh agama hanya itu sebetulnya. Lalu timbul permasalahan. Kenapa? Yang datang. Kayak kita orang kerja bangunan namanya apa sih yang ngawasin? Mandornya itu mau nyolong batako. Mandornya yang datang mengawasi para pekerja di mana bekerja tadi untuk sebuah bangunan mau nyolong batako, mengurangi ukuran semen. Kenapa begitu? Dia nggak jujur. Sebab dapurnya masih dari asbes. Dia mau bikin dapur nggak mau dari asbes, mau dari apa? Dari bakya kayu. Dari kayu kaso, dari modal-model. Tuh nggak mau dong. Ya, yang seharusnya dia mendorong pekerja dan mengawasi barangkali ada yang salah. Dia sebagai seorang yang mandor, yang ngerti ini ukuran ini, mesti memberitahu dan merangsang. Arti merangsang dengan bahasanya dia sampaikan, dengan keberadaannya dia perhatikan. Bisa ada murti. Itu rangsangan, itu orang tadi disebut motivator atau apa? Atau orang yang mendorong orang untuk berbuat. Kalau orang-orang tadi dalam bahasanya disebut sebagai nasihat, bukan tipe orang yang demikian, bahkan sebaliknya ingin ngambil untung, ini untung itu, untung ini, untung itu, untung dapat nama di partai, untung dapat nama bantuan pemerintah, untung dapat nama di muka masyarakat seakan tokoh, buju boneng. Ya. Apa hasilnya? Bisa dimuti ya? Nah, apa yang disebutkan tadi dengan contoh-contoh min afdhalil qurbat. Ya, merupakan bagian yang paling mulia, paling utama dalam ibadah seseorang kepada Allah Ta'ala. Bisa mengerti? Agama enggak jalan tanpa orang-orang yang tulus murni dalam menjelaskan rumus dengan caranya. Bisa dimengerti? Rumus dengan cara tak ada bisa ketemu jumlah atau bilang yang diinginkan, ya. Kalau enggak ada orang yang terampil dalam memberi contoh-contoh hitungan dengan cara-cara rumus kehendaknya begitu dan begitu. Paham itu? Yang memberi tadi mesti orangnya apa? Waras akal. Cerdasnya beda. Ingatin ente. Akalnya sempurna. Kecerdasannya di atas rata-rata. Kepribadiannya pun terpuji. Bisa dimengerti dalam menerapkan bahasa-bahasa yang bisa merangsang orang kembali kepada ajaran agama. Kepribadiannya terpuji. Akalnya normal, intelijensianya di atas rata-rata. Bukan orang-orang dongo yang ngasih nasihat agama. Bukan orang-orang gebok, tahu gebok? Ya, bangun tidur nguap, makan tidur lagi. Itu namanya gebok tuh. Paham ilmu inti? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Min afdhalil qurbat, semua yang diterapkan tadi di mana manusia sebagai pemeran utamanya, ya tentu orang-orang alim soleh sebagai pemeran utama sebatas kualitas dan derajat mereka insyaallah taala. Kita yang guru-guru muda juga alhamdulillah meskipun tidak kelompok mereka, tapi mengikuti apa yang mereka perlihatkan dalam rumus dan cara upaya tadi. Min afdhalil qurbat, ya termasuk bagian yang paling utama, paling mulia, paling bernilai dalam hal beribadatan seseorang kepada Allah Ta'ala. Warfa'id darajat. Sesuatu yang namanya utama tentu nilainya pun beda. Di atas rata-rata lagi. Bisa dimengerti ya? Paham nggak? Paling mulia bulan apa? Ramadan. Karena apa? Karena puasa. Kalau dikata paling mulia, paling utama, apa yang menjadi nilai perbuatan pada bulan dimaksud? Tentu pangkatnya, derajatnya lebih tinggi. Makanya tiap ketemu nanggok. Jadi mata ente enggak tiga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang tahu ada Wandudung suruh suruh panasin mobil sekarang.
Nggak dipanasin nggak apa-apa, suruh siap-siap itu. Itu Mas siap sebentar berangkat kita yang ngajar di kantor lurah. Nah, malam Jumat nih mudah-mudahan apal ya. Gimana bismillahirrahmanirrahim. Ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basitul yadaini 'alal atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, shalli 'ala Muhammadin khairil wara bisajiyah waghfir li ya dzal ula bil atiyah bil ashiyah. في هذه العشية بسم الله الرحمن الرحيم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والله وصبر الله وصلى الله على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي الله وبركاته السلام عليك أيها النبي الله وبركاته السلام عليك أيها النبي الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين على بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا صاحب اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية وصل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا ذا المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا بهذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالسجية يا صاحب المواهب السنية وصل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى
بالسجية واغفر لي يا ذا العلا في هذه العشية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله لا يوفي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Undangan dari ana bagi yang ada waktu, ada rezeki, nggak ada kesibukan, nggak ada urusan yang mendesak, dipersilahkan besok datang jam 8 ke Al-Busra. Haul ana punya adik ya almarhumah al-maghfur laha Asy-Syarifah Ni'mah binti Abdul Rahman Asgab jam 8 di Al-Busra. Ani minta ridho di atas ridho, jangan ada yang makan siang atau makan malam. Ponakan ane Wan Usman siapin nasi 3 kidir setengah. Ane bilang terlalu mewah, jangan haul-haul dibawa mewah jangan. Udah setengah kidir campurin nasi putih. 3 kidir beli setengah kidir campurin nasi putih. Jadi buat ente yang enggak ada halangan bismillahirrahmanirrahim ya, di sana yang pimpin ya. Besok jam 8 di Al-Busra, haul anda punya adik almarhumah al-maghfur laha Asy-Syarifah Ni'mah binti Abdul Rahman Asgab jam 4 mulai jam 10 selesai sebab anda harus berangkat ngajar kerja diajar. Oke. Kemudian malam Selasa akhir setoran. Kalau kumpul udah hujan gede malam Selasa, naik taksi ambil ongkos tasyakuran itu sendiri. Sat mahal 80.000. Udah ente bayar taksi 75, potong 5.000 dari anak. Ya omongan iseng namanya. Jadi bagi ente yang nggak ngasih, terang-terangan ancaman anak berlaku. Tolong cari, jangan hanya ente doang ya. Ente ngaji 7 orang, tasyakuran udah 7 orang. Lo gembel. Oh ente orang gembel mesti kerja keras. Ente punya abang, ente punya adik, ente punya ipar, ente punya besan, ente punya keluarga dan ente punya kenalan di lingkungan. Mau 1.000 2.000 amal orang jalanin. Anda hanya menjalankan, terserah ente tolak nggak apa-apa, ente nggak ngasih nggak apa-apa, ente ngasih 3.000 nggak apa-apa, ente ngasih 5.000 terima kasih banyak, ente ngasih 10 jagoan, ente ngasih 100 nggak percaya nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Acep dan rombongan lainnya teruskan tahlil 5 menit ya, jangan tinggalkan keberkahan yang Walid sudah terapkan puluhan tahun yang lalu.